Selamat pagi, adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai anatomi organa aksesoria sistema digestivus. Jadi setelah belajar mengenai traktus, sekarang kita belajar mengenai organa aksesoria yang terdiri dari hepar, kemudian ada vesika velia dan pankreas, serta lien atau spleen. Adapun tujuan pembelajaran setelah adik-adik mengikuti kuliah ini adalah diharapkan mampu menganalisis struktur makroskopis hepar, vesika velia, pankreas, lien atau spleen, termasuk vaskularisasi dan inervasi dari organa tersebut. Kita bahas pertama terlebih dahulu tentang hepar. Hepar merupakan organ yang berfungsi sebagai organ eksokrin maupun endokrin. Sebagai eksokrin, hepar mampu menghasilkan empedu yang berfungsi membantu di dalam pencernaan. Kemudian ada fungsi endokrin yang berfungsi sebagai detoksifikasi dan metabolisme. Hepar ini merupakan kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia dan beratnya pada laki-laki sekitar 1.400 sampai 1.800 gram dan pada perempuan sekitar 1.200 sampai 1.400 gram. Konsistensi dari hepar ini kenyal ya adik-adik ya. Warnanya merah tua, permukaannya licin. Dia mempunyai dua fasies, yaitu yang berhadapan dengan diafragma namanya fasies diafragmatica, yang berhadapan ke arah inferior kita namakan fasies visceralis atau caudalis. Adik-adik bisa perhatikan di gambar. Ini adalah hepar yang berwarna ungu. Berwarna ungu ini adalah fasies diafragmatica. Sedangkan yang berwarna oranye ini adalah fasies visceralis atau caudalis. Sebagian besar hepar tertutup oleh kerangka toraks, mana terletak di bawah diafragma dan bergerak mengikuti gerakan pernapasan. Permukaan yang cembung berhubungan dengan diafragma dan dinding depan abdomen yang dipisahkan oleh sebagian besar oleh peritoneum visceralis. Jadi letaknya hepar adalah intraperitoneale, terdapat di dalam peritoneal. Hanya sebagian besar bagian dorsal dari fasies diafragmatica yang bebas dari peritoneum sehingga langsung berhubungan dengan permukaan bawah diafragma ya adik-adik ya. Dan disebut sebagai pars affixa hepatis, bare area of the liver atau area nuda kita sebut ya. Pars affixa ini mempunyai batas-batas ligamentum coronaria hepatis ventral atau superior dan dorsal atau inferior, dan pada tepi-tepi lateralnya oleh ligamentum triangulare dextra dan sinistra. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini adik-adik bisa perhatikan. Jadi liver ini terletak intraperitoneal ya. Di sini ada bare area of the liver yang langsung bersentuhan dengan diafragma. Kita sering sebut sebagai pars affixa atau area nuda. Ini adalah pars affixa atau bare area of the liver. Adik-adik, di sini kita bisa temukan ada ligamentum. Ini adalah ligamentum coronaria hepatis ventral atau superior, dan juga kita bisa temukan yang posterior ya. Di sini juga terdapat ligamentum triangulare dextra maupun sinistra. Pada bare area ini terdapat muara dari vena hepatica ke dalam vena cava inferior. Ya, adik-adik, ini adalah vena cava inferior. Jadi di sini terdapat muara
dari vena hepatica. Facies diafragmatica dari hepar ini licin ya. Ini yang tadi berwarna ungu ini, dan sesuai dengan lengkungan dari bentuk dari diafragma yang dipisahkan dari facies visceralis oleh suatu margo, namanya margo caudalis atau inferior. Di facies diafragma ini berhubungan dengan suatu cekungan atau ruang yang kosong ya, kita sebut sebagai recessus, yaitu recessus suprenici ya, dan recessus hepatorenal ya. Jadi ini ya, ada recessus di sini. Kita lanjut membahas mengenai facies visceralis ya. Ini adalah facies visceralis adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan bahwa facies visceralis ini tertutup oleh peritoneum viscerale ya, kecuali pada bagian porta hepatis ya adik-adik. Jadi di sini ya, adalah porta hepatis, dia tidak tertutup oleh peritoneum. Di sini kita bisa temukan dua lobus, yaitu lobus quadratus dan lobus caudatus ya adik-adik ya. Jadi kedua lobus ini dipisahkan oleh suatu celah yang seperti huruf H ya, seperti huruf H seperti ini ya. Ini celah melintang atau porta hepatis ini kita sebut sebagai hilus ya, berisi portal triad ya adik-adik ya. Jadi ada 3 struktur di sana, yaitu ductus choledochus, vena porta, dan arteria hepatica propria. Ini adalah ductus choledochus atau kita sebut bahasa Inggrisnya bile duct ya adik-adik. Kemudian ada vena porta yang berwarna hijau, dan yang berwarna merah adalah arteria hepatica propria. Pada facies ini juga kita bisa temukan beberapa impresio dari suatu cekungan yang bersebelahan dengan organ-organ ya adik-adik ya. Jadi namanya impresio, jadi dia bersebelahan dengan gaster, namanya impresio gastrica, kemudian dengan esophagus, impresio oesophageal, kemudian impresio renalis di sini ya, ada ren, kemudian ada impresio colica ya, jadi dia bersebelahan dengan flexura coli dextra, dan ada impresio suprarenalis ya, jadi bersebelahan dengan glandula suprarenalis yang dextra. Hepar dihubungkan dengan diafragma, dengan dinding anterior abdomen, dengan gaster, duodenum ya, oleh suatu ligamen-ligamen yang merupakan duplikator dari peritoneum. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada ligamentum falciforme. Ini adalah ligamentum falciforme yang menghubungkan hepar dengan dinding anterior abdomen. Kemudian ada ligamentum hepatogastricum yang menghubungkan hepar dan gaster. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenale yang menghubungkan hepar dan duodenum, dan ada ligamentum triangulare et coronarium ya. Kita sudah pelajari tadi, yang menghubungkan hepar dengan diafragma dan omentum venus ya. Ligamentum coronaria dan ligamentum triangulare. Ini gambar lainnya yang bisa adik-adik perhatikan, ada ligamentum falciforme. Ini ya adik-adik. Kemudian ada ligamentum coronaria, ligamentum triangulare. Di sini adik-adik bisa perhatikan ini apabila hepar dibuka begitu ya, dibawa ke sisi buku satunya. Di sini adik-adik bisa perhatikan ada recessus ya. Kemudian di sini ada ligamentum falciforme ya, tepatnya di sini ya. Dan ada ligamentum triangulare. Jadi bisa perhatikan ligamentum coronaria tentunya ya. Juga bisa diperhatikan di sini ya, ya. Ada recessus hepatorenalis ya.
Adik-adik bisa perhatikan lagi di sini. Ini adalah portal tria di adik-adik ya, ada 3. Di sini adik-adik bisa temukan arteria hepatica propria, kemudian terdapat vena porta, dan terdapat ductus choledochus di sini ya adik-adik. Tadi kita sudah bahas mengenai ligamentum yang merupakan duplikasi dari peritoneum dan menghubungkan hepar dengan struktur sekitarnya. Ini adalah gaster, jadi dihubungkan dengan hepar melalui hepatogastrika ya, ligamentum hepatogastrika ya, ini dia ya adik-adik. Ini ya. Kemudian dihubungkan dengan duodenum, ini adalah duodenum dengan ligamentum hepatoduodenale. Jadi kedua ligamentum ini disebut sebagai omentum minus ya. Kita lanjut ke pembagian hepar adik-adik. Jadi hepar dibagi berdasarkan anatomis dan fungsional ya, menjadi lobus-lobus. Secara anatomis ya, terdiri dari lobus dextra yang besar, lobus sinistra yang kecil, dan 2 lobus centralis ya, yang kita sebut sebagai yang rudimenter, yaitu lobus caudatus dan lobus quadratus. Pembagian secara fungsional ini berdasarkan percabangan dari pembuluh darah dan ductus hepaticus ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan fungsi dari masing-masing bagian hepar. Pembagian ini secara fungsional penting secara klinis dan bedah ya adik-adik. Jadi kaitannya dengan bedah. Jadi nanti kita lebih lanjut akan membahas pembagian secara fungsional. Di sini kita bisa perhatikan bahwa secara fungsional hepar dibagi menjadi 2 lobus yang sama besar, yaitu dexter et sinister hepatis ya adik-adik. Di sini juga kita bisa perhatikan pada gambar, ini adalah vena cava inferior. Di sini ada vesica velia ya, fundusnya akan membuat suatu garis imajiner bersama dengan vena cava inferior ya, jadi membuat garis seperti itu ya. Di sini adik bisa perhatikan bahwa lobus quadratus adalah bagian dari lobus sinister ya, kemudian lobus caudatus adalah bagian dari lobus yang dexter et sinister hepatis ya. Jadi sini adik bisa perhatikan, ini adalah secara umum ya, ini adalah yang dexter, ini adalah yang sinister ya. Masing-masing lobus terdiri dari beberapa segmen dan atau subsegmen ya adik-adik ya. Di sini nanti akan penamaannya adalah dengan angka Romawi ya. Ini adalah pembagian hepar berdasarkan Carnot ya. Jadi dibagi menjadi 8 segmen hepar adik-adik ya. Bila kita pelajari untuk kepentingan kemudahan, jadi dibagi menjadi 8 segmen ya. Di sini berhubungan dengan arteria hepatica, vena porta, dan drainase biliaris ya. Segmen-segmen ini dibedakan ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan segmen pertama ya, angka Romawi 1 ya. Jadi merupakan lobus caudatus ya adik-adik. Ini adalah segmen yang pertama ya, ini adalah ya di sini ya, ini adalah yang pertama. Kemudian ini dibalik ya adik-adik ya heparnya ya. Kemudian bisa kita perhatikan dia searah jarum jam adalah yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga, 4, 5, kemudian ada 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 segmen adik-adik ya. Di sini nanti adik-adik bisa perhatikan dari drainase yang diberikan, baik itu dari arteria hepatica, vena porta, maupun dari biliaris ya, di slide berikutnya. Ini adik-adik ya bisa perhatikan pembagian dari kanan ya adik-adik.
di sini dibagi oleh suatu visura dan planum ya. Visura portalis principalis ya, ini yang M ya Dedek ya. Kemudian ada visura portalis dextra, kemudian ada visura umbilicalis, dan ada planum transversale ya di sini ya. Jadi Dedek bisa perhatikan di sana yang membagi dari segmen hepatika ya. Di sini ada satu pewarnaan ya, ini satu, kemudian balik ada ya, kemudian 2, 3, ini ada 4, 5, 6, 7, dan 8 searah jarum jam ya. Ini Adik bisa perhatikan masing-masing segmen ini di drainase dan di vaskularisasi oleh satu vena, satu arteri, dan satu biliaris gitu ya. Jadi drainase tersebut yang memisahkan segmen-segmen ini. Inilah segmen kanal yang tadi, adik-adik bisa pelajari lebih lanjut dan detail di sini. Kita lanjut membahas vaskularisasi dari hepar. Secara nutritif, hepar mendapatkan vaskularisasi dari arteri hepatika propria. Kemudian secara fungsional, jadi terdapat vena porta yang masuk ke dalam hepar ya adik-adik ya. Ya, vena porta yang masuk ke dalam hepar, jadi di sana darah-darah dari organ lain akan masuk melalui vena porta, kemudian akan terjadi pembersihan darah di dalam hepar. Ini adalah anastomosis portosistemik ya adik-adik. Jadi bila adik-adik perhatikan, ini adalah vena porta yang mendapatkan aliran darah dari organ sekitar ya. Ada vena-vena yang bermuara ke dalam vena porta. Jadi terdapat sirkulasi kolateral ya, yang kaitannya besar kaitannya dalam arti klinis ya. Kalau adik-adik pernah dengar ada yang namanya sirosis hepatis, nanti dibaca ya. Jadi di sini ada vena-vena kolateral yang memang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi apabila terjadi hambatan dari vena porta karena sirosis hepatis, maka aliran darah atau drainase menuju vena akan menuju ke vena-vena kolateral ini, sehingga dapat terjadi dilatasi atau pelebaran dari vena tersebut dan bisa pecah dan terjadi pendarahan. Kita lanjut membahas organ berikutnya, yaitu vesica velia atau vesica biliaris ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita sering sebut sebagai gallbladder ya. Kita belajar dengan bahasa Latin ya. Merupakan suatu kantong yang menyerupai buah pir ya adik-adik. Jadi merupakan reservoir dan mengentalkan empedu. Vesica velia ini merupakan organ intraperitoneal ya, jadi terdapat di dalam peritoneum. Dia terletak pada fossa vesica velia ya. Ini adalah fossa vesica velia pada fascias visceralis dari lobus dexter. Ini adalah vesica velia ya, terdiri dari fundus, corpus, dan kolum ya. Volumenya sekitar 30 cc. Pada lumen dari kolum vesica velia ya, kolum dari vesica biliaris sampai dengan ductus cysticus, kita temukan suatu lipatan mukosa atau valvular yang disebut sebagai valvular spiralis atau Heister ya. Jadi di sini dia ya. Inilah valvular spiralis ya. Para ilmuwan percaya bahwa katup-katup ini ya berperan di dalam pengaturan aliran dari empedu ya, baik ke dalam maupun keluar dari vesica velia, dan mengatur seberapa besar dari distensi vesica velia. Kolom dari vesica velia ini ya, neck adalah kolom ya artinya ya, akan berlanjut menjadi ductus cysticus ya. Ini yang tadi adik-adik, ductus cysticus yang nantinya akan bergabung dengan ductus hepatis communis ya.
dan membentuk ductus choledochus ya adik-adik. Jadi ductus choledochus juga nantinya akan bergabung dengan ductus pancreaticus major ya, dan kemudian akan membentuk dari ampula pancreatica ya atau vateri. Ini adalah topografi atau hubungan vesica velea dengan sekitarnya. Jadi di sebelah kranial vesica velea berhubungan dengan hepar, di dorsal terdapat duodenum, di sebelah ventral terdapat dinding ventral abdomen dan kolon transversum. Posisi dari vesica velea ini variabel seperti hepar ya, umumnya pada arcus costarum di garis mid clavicularis yang dekstra ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa ductus choledochus atau biliaris ya, bile duct ya bahasa Inggrisnya, dia nantinya akan bergabung dengan ductus pancreaticus yang mayor ya adik-adik ini ya. Nah di sini akan terbentuk ampula hepatopancreatica atau vateri ya. Jadi pada pars descendant dari duodeni ya, ini duodenum. Di sini bermuara ke dalam papilla duodeni major atau vater. Vesica velea mendapatkan vaskularisasi dari arteria cystica ya. Ini adalah beberapa variasi dari arteria cystica ya, originnya. Adik-adik ya, arteria cystica ini merupakan cabang dari arteria hepatica dextra ya. Ini adalah arteria hepatica dextra ini ya adik-adik ya, yang merupakan cabang dari arteria hepatica propria ya. Untuk venanya nanti akan mengalir menuju ke vena cystica dan menuju ke vena hepatica dextra ya, yang akhirnya bermuara ke dalam vena cava inferior atau langsung ke hepar melalui kapiler. Kita lanjut ke organ berikutnya yaitu pankreas, merupakan suatu kelenjar eksokrin sekaligus juga kelenjar endokrin ya, karena fungsinya ya dalam memproduksi terkait dengan pencernaan dan hormon ya adik-adik ya, terkait juga dengan penyerapan dari nutrisi. Di sini adik-adik bisa perhatikan ini adalah pankreas ya seluruhnya. Ya, pankreas ini konsistensinya lunak ya, karena banyak mengandung jaringan kelenjar, dan pankreas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian processus uncinatus, kemudian ada bagian kaput, ada kolum ya, kemudian ada korpus dan ada cauda pancreatis ya, jadi lengkap ya. Processus uncinatus, kaput pancreatis, kolum pancreatis, korpus pancreatis, dan cauda pancreatis ya. Berat dari pankreas ini sekitar 80 gram. Topografi dari pankreas atau hubungannya dengan sekitar ya. Pankreas ini di bagian ventral dari pankreas, maksud saya itu terdapat gaster dan kolon transversum. Ini adalah pankreas, di anteriornya atau ventralnya terdapat gaster dan kolon transversum ya, nanti dicari gambarnya. Harusnya di sini ya adik-adik ya, sekitar di sini ada kolon transversum. Kemudian di bagian dorsal banyak sekali struktur-struktur yang berhubungan dengan pankreas, salah satunya adalah vena cava inferior dan aorta. Pankreas ini terbentang dari dinding posterior abdomen, yaitu dari duodenum sampai dengan spleen ya adik-adik. Jadi pankreas ini terdapat di retroperitoneal, jadi di belakang dari peritoneum, kecuali sedikit dari bagian cauda yang memang tertutup oleh peritoneum. Kita bahas terlebih dahulu kaput dari kaput pankreatis ya. Jadi kaput ini terletak di cekungan dari duodenum yang berbentuk seperti huruf C ya.
Ini cekungan dari duodenum berbentuk seperti huruf J ya. Di ventralnya terdapat pilorus ya, pilorus dari gaster. Kemudian ductus choledochus berjalan dalam kelenjar dari kaput ya sebelum bermuara ke duodenum. Adik-adik bisa perhatikan ini adalah ductus choledochus ya yang berjalan di dalam kaput ya sebelum nantinya membentuk ampula dan bermuara ke dalam duodenum ya pada papila ini. Di perpanjangan dari kaput ke arah kaudal dia akan membentuk dari processus uncinnatus. Ya, adik-adik ya. Adik-adik bisa perhatikan bahwa pankreas ini terbentang dari duodenum sampai dengan lien ini ya. Kita lanjut korpus dan kauda yang akan melanjutkan diri ya dari kaput tadi ya, kemudian kolom melanjutkan diri ke kiri atas ya menyilang kolumna vertebralis membentuk korpus dan kauda. Kauda sendiri ya, kauda pankreatis akan masuk ke dalam ligamentum renolienale. Kemudian untuk korpus ya tepatnya berada di sebelah lateral dari pangkal arterial soleacus ya. Ini ya, trunkus soleacus. Di sini ada korpus ya adik-adik. Korpus ini memiliki margo ya, margo superior ya, tentunya di atas, kemudian anterior ya, dan margo inferior. Pankreas memiliki dua ductus, yaitu ductus pancreaticus major, ini ya, kemudian ada ductus pancreaticus minor atau aksesorius ya adik-adik ya. Yang major kita sering sebut sebagai wirsung, untuk yang minor kita sering sebut sebagai santorin ya. Jadi ductus pancreaticus yang mayor berjalan mulai dari kauda menuju korpus ya, menuju ke kaput, kemudian ke inferior dan bergabung dengan ductus choledochus ya, tadi sudah kita bahas membentuk ampula hepatopankreatika dari vateri dan bermuara ke dalam duodenum melalui papilla duodeni mayor ya. Jadi nanti kita lihat yang minor. Ini adalah ductus pancreaticus yang minor ya, adik-adik yang tadi sudah kita bahas dan hanya terdapat pada kaput ya. Jadi dia akan ke kranial dan menuju ke pars descendens duodeni ya. Jadi ini akan mengarah ke kranial menuju ke pars descendens dari duodeni ya, bermuara ke dalam duodenum melalui papilla duodeni minor. Pada gambar ini juga kita bisa perhatikan adalah ductus pancreaticus yang mayor ya. Kemudian ada ductus pancreaticus yang minor yang nantinya akan bermuara masing-masing ke dalam papilla menuju ke duodenum. Ini merupakan vaskularisasi dari pankreas ya. Pankreas mendapatkan vaskularisasi dari percabangan 3 arteri, yaitu arteri lienalis, kemudian ini ya adik-adik ya, kemudian arteri soleacus ya, ini ya. Kemudian arteri mesentrika superior ya, adik-adik ya, nanti percabangannya adik-adik silakan pelajari ya, jadi dia akan membentuk suatu anastomosis ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu lien atau spleen. Lien merupakan organ yang berkonsistensi lunak karena banyak mengandung darah dan pembuluh darah ya. Jadi terletak dekat dengan diafragma antara kosta 9 sampai 11 ya. Adik-adik, ran ini bukanlah bagian dari sistema digestivus ya adik-adik ya, tapi masuk ke dalam jaringan RES atau reticulo endothelial system. Karena perkembangan, jadi letak dan vaskularisasinya erat dengan sistema digestivus ya, maka kita bahas bersama dengan organ aksesorial lainnya. Perkembangannya erat karena masuk ke dalam
mesogastrium dorsal ya. Lien ini memiliki dua fasies sama dengan hepar, yaitu fasies diafragmatica dan fasies visceralis ya adik. Ini adalah fasies diafragmatica dan fasies visceralis. Dia mempunyai margo ya, 3 margo, yaitu margo superior, margo inferior, dan margo posterior atau medius ya adik-adik. Pada margo superior nanti kita bisa temukan suatu incisura ini ya, namanya incisura lienalis adik-adik. Ya, pada lien juga terdapat hilus lienalis ya, tempat keluar masuknya dari pembuluh darah dan saraf. Pada lien, tepatnya pada fasies visceralis, kita bisa temukan dua ligamentum, yaitu ligamentum gastrosplenicum atau gastrolienale ya adik-adik. Ini ya, adalah ligamentum gastrosplenicum atau gastrolienale, kemudian ada ligamentum ini ya, ligamentum splenorenale atau lienorenale ya, di dalamnya terdapat fasa atau pembuluh darah ya, nanti adik-adik perhatikan nama pembuluh darahnya. Pada gambar ini adik-adik bisa perhatikan terkait dengan topografi permukaan ya pada lien ya. Apabila kita melakukan pemeriksaan lien atau splen, kita akan mencari garis ini adik-adik ya, mid axillary line ya, linea mid axillary ya. Jadi apabila diangkat tangannya, kemudian ditarik garis dari aksila ya, di tengah-tengah aksila, kemudian tarik garis lurus turun ya. Sini akan dapat dilakukan pengetukannya khususnya di ICS 9 sampai 11 ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan di sini untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran pada lien. Jadi pada saat inspirasi dan ekspirasi. Kita lanjut ke vaskularisasi dari lien atau splen. Jadi lien mendapatkan vaskularisasi dari arteria splenica atau arteria lienalis ya adik-adik ya. Jadi yang merupakan cabang dari arteria soleacus ya, atau truncus soleacus ya adik-adik. Untuk venanya akan dialirkan menuju vena lienalis tentunya ya. Ini adalah vena lienalis, dan yang menerima darah dari vena mesenterica inferior. Nah, di sini mereka akan bergabung dengan vena mesenterica superior dan akan bermuara ke dalam vena porta dan menuju ke hepar. Seluruh organa aksesoria sistema digestivus nantinya akan bermuara aliran limpanya menuju ke nodi-nodi limfatici preaortici ya, jadi nodus-nodus limfatikus yang berada di sekitar dari aorta ya. Inervasi ya, kita bahas berikutnya dari organa aksesoria sistema digestivus ya. Jadi organa ini mendapatkan inervasi dari divisi otonomik sistema nervosum perifericum ya. Jadi terdapat inervasi simpatik maupun parasimpatik ya. Untuk simpatik nanti berasal dari nervis Plangici ya, adik-adik. Jadi nanti akan dari nervi ini akan membentuk plexus soleacus. Ini adalah plexus soleacus ya. Jadi kumpulan serabut saraf yang berada di sekitar dari arteria soleacus atau truncus soleacus ya, yang akan memberikan persarapan simpatis bagi organa aksesoria. Nanti adik-adik bisa lihat lagi gambar lainnya pada divisi otonomik ya, nanti bisa dilihat yang mana namanya nervis Plangici. Untuk persarapan parasimpatis mendapatkan percabangan dari nervus vagus ya, adik-adik masih ingat nervus cranialis yang ke-10 adalah nervus vagus yang juga memberikan persarapan parasimpatis pada banyak organnya, baik di toraksik maupun di abdomen. Jadi
di sini melalui truncus vagalis anterior et posterior ya adik-adik ya. Jadi nantinya akan memberikan persarapan kepada organa aksesoria sistema digestivus. Ini dia gambarnya adik-adik. Di sini adik-adik bisa perhatikan ini adalah simpatis, ini adalah parasimpatis ya, sisi kanan. Pada simpatis ini adik-adik bisa perhatikan adanya nervus planici ya adik-adik, yang nantinya akan membentuk plexus soleacus ya adik-adik ya. Jadi ada banyak ganglion di sekitar atau dekat dari organ, itu nanti akan berkumpul ya, ada serabut-serabut lainnya membentuk plexus soleacus ya, yang nanti akan memberikan persarapan kepada organa aksesoria ya, hepar ya, kemudian ada spleen ya. Untuk persarapan parasimpatis nanti berasal dari nervus vagus ya adik-adik, ini adalah nervus vagus ya, nanti akan memberikan persarapan kepada pankreas ya, simpatis ya, parasimpatis ya pada pankreas, organa aksesoria lainnya spleen dan hepar ya. Ini adalah referensi yang bisa adik-adik pelajari. Terima kasih adik-adik. Semoga dapat dipahami apa yang sudah tadi saya jelaskan. Selamat belajar. Semoga dapat dicapai tujuan pembelajaran kita.